Umat yang terkasih, kita berbahagia sebagai komunitas gereja di mana di Indonesia ini banyak sekali tempat ziarah dan kita sebagai umat beriman juga selalu berziarah dan kita punya devosi. Mungkin ada yang devosi kepada Bunda Maria, lalu Rosario, lalu juga ada yang berdevosi kepada Hati Kudus Yesus, lalu ziarah ke Ganjuran. Nah, di Indonesia ini kita mempunyai suatu ikon rohani tempat ziarah yang masih muda sekali, belum sampai 10 tahun. Dan ini sungguh menjadi kekayaan kita, bangsa Indonesia, di mana umat yang sungguh mencintai devosi, yaitu diberkati oleh Tuhan melalui karya baik Tuhan, yaitu untuk mendukung devosi kerahiman ilahi. Kalau ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih ini membuka Google, lalu bertanya, tempat ziarah kerahiman ilahi, itu ternyata ada di Indonesia. Hanya satu di Indonesia, yaitu di Pajangan. Di sana ada Taman Doa Patung Wajah Kerahiman Ilahi. Nah, ini menjadi berkat untuk kita semua gereja dan umat untuk bertekun dalam iman melalui devosi kerahiman, dan sekarang ada tempat ziarah itu. Lalu di sini telah hadir Romo Hanto yang sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Karena apa? Karena saat Romo Hanto berkarya di paroki Bantul, sering disebut paroki Klodran, yaitu antara Pugeran lalu ke selatan itu ada gereja, sebelum Ganjuran itu ada paroki Bantul atau juga sering disebut paroki Klodran. Nah, di sini hadir Romo Hanto yang waktu itu menjadi saksi sejarah, pelaku sejarah hadirnya Taman Doa Patung Wajah Kerahiman di Pajangan yang masuk paroki Santo Yakobus Bantul. Maka kita bergembira, Romo, terima kasih sekali. Terima kasih Romo berkenan berjumpa untuk membagikan kisah kasih, sejarah perjalanan hadirnya tempat ziarah yang menjadi ikon rohani Indonesia. Tidak hanya Keuskupan Agung Semarang, karena hanya ada satu di Indonesia ini, yaitu di Pajangan. Dan ini berkat panjenengan. Maka mari kita menimba kekayaan iman ini melalui hadirnya tempat ziarah Patung Wajah Kerahiman, melalui karya baik Tuhan, melalui Romo Paroki yang waktu itu Romo Hanto di sana. Ini awal mulanya, ceritanya ini gimana ini, Romo? Awal mula patung kerahiman Ya, itu adalah karena Bapak Paus sendiri menetapkan tahun 2016 sebagai tahun kerahiman ilahi. tahun kerahiman ilahi. Pada waktu itu betul-betul umat dibawa untuk menyadari bagaimana kerahiman Allah itu nyata di dalam kehidupan kita manusia, khususnya ya jemaat Katolik. Oleh karena itu mulai digerakkan bagaimana kerahiman seperti jaringan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi itu juga banyak nyata muncul dan berkembang tahun 2016 itu. 2016 itu ya berkat Ya, Bapak memang Paus ketetapan ya. Bapak Paus sendiri. Karena pada waktu itu memang suasananya mungkin ada banyak pertentangan, hati yang merana, dan kira-kira banyak negara itu terlalu pesimis menghadapi dunia yang tidak mudah. Zaman itu intoleransi kalau yang ada di Indonesia itu nyata, tetapi yang jelas
kemurahan Tuhan, kerahiman Allah itu melebihi segala yang ditakutkan manusia. Itulah poinnya. Lalu dengan devosi ini sungguh hadir kerahiman Tuhan, dan kalau kita mau melihat ya Romo ya, di Pajangan itu kok bisa tiba-tiba ada taman doa kerahiman ilahi. Kalau tidak salah 2 Oktober kemarin 2022 ini Ya. tahun ke-6, baru tahun ke-6, jadi masih di bawah 10 tahun. Namun sudah viral, sudah menjadi kekayaan Nusantara ini. Banyak dari luar Jawa juga hadir ziarah, bahkan mendoakan ujubnya di sekarang ini di doa novena. Nah, ini mungkin Romo bisa bercerita, ini awalnya sejarahnya hadir ini itu gimana, karena siapa atau bagaimana ini Romo? Ya, pada waktu itu ada Pak Warto yang di taman seninya atau di ruangan seni atau gudang seninya di sana. Oh, dia pembuat patung. Dia pembuat patung. Pembuat patung. Ya. Dia punya lahan yang luas, sekali. Nah, waktu itu ditawarkan kepada siapa? Kebetulan ini apa yang ditawarkan Romo? Banyak patung-patung rohani. Oh gitu. Dan khususnya karena dia yang terbesar, tetapi itu sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Itu tidak ada yang menerima istilahnya. Itu waktu saya kebetulan mau misa, itu ditawarkan. Oh, Pak Warto datang ke gereja, ke pastoran? Belum. Atau gimana? Di rumahnya saja. Di rumahnya saja. Ya. Terus sambil melihat dan Romo datang ke situ, ke rumah Pak Warto. Ya. Oh gitu, ya. Ke gedungnya, ke tempatnya. Juga di rumahnya, karena juga dengan rumahnya hanya selisih 100 meter. Oke. Lalu perjumpaan itu terjadi pembicaraan, lalu bagaimana harus kalau mau ditempatkan, bagaimana itu caranya. Pak Warto malahan memberitahu, memulai dengan pondasi dulu, lalu Pak Warto akan menyiapkan semuanya untuk patung Yesus itu. Nah, sesudah perjanjian itu, kami menyiapkan tempat selayak mungkin. Oh, jadi ini Pak Warto itu punya plat wajah Yesus gitu ya. Yesus. Lalu ditawarkan sudah 2 tahun, tidak ada yang menanggapi. Lalu Romo hadir ke rumah itu. Secara kebetulan. Oh, secara kebetulan. Karena kalau sudah tahu kan mengapa sampai harus 2 tahun. Oh gitu. Nah itu Romo ke situ itu gara-gara apa? Ya, kalau gara-garanya ya sudah ada selentang-selentang, ada suara. Romo di sana ada ada patung Yesus yang besar. Wajah Yesus yang besar gitu. Terus habis itu kami bersama Dewan Paroki ke sana. Oh gitu. Lalu sesudah ada istilahnya caranya memintanya bagaimana, kalau pendiriannya bagaimana, lalu kami pulang. Kalau boleh sedikit bertanya Romo, ini kok tadi dikatakan 2 tahun. 2 tahun ditawarkan, ini Pak Warto ini ada tujuan apa ini? Dia punya tujuan apa ini? Kalau 2 tahun itu maksudnya dia sudah membuat patung itu. Oh gitu. Ketika membuat dia membuatnya tahun 2014. 2014. Dia membuat. Lalu yang ini yang platnya isinya platnya itu masih tersimpan. Masih tersimpan utuh. Tangan, kaki, badan sudah ditempatkan di tempat lain. Oh gitu. Ya. Lalu Pak Warto ngendiko apa itu waktu ketemu Romo itu? Sebenarnya kalau mau mengatakan dengan jelas, itu yang seluruh badan itu sudah didirikan atau ditempatkan di Makale. Di sana juga sudah berdiri tahun 2014. Jadi patungnya sudah ada, tapi taman untuk mempersiapkan patung itu yang belum ada. Dan memang dipersiapkan rencananya 2 tahun, itu baru akan jadi.
ternyata sampai berlangsung 4 tahun. 4 tahun. Baru diresmikan Bapak Presiden Jokowi. Ya. Ya, berarti kira-kira Manale itu pulau? Makale itu di Sulawesi. Sulawesi. Kalau itu benar-benar patung ya? Ya. Oh, ya. Nah, kalau ini kan bukan patung ya, ini yang di Pajangan itu bukan patung ya. Katanya plat gitu ya? Ya. Plat, lalu plat, kaki, ya. plat kaki, plat tangan itu sudah dibuat untuk yang lain gitu ya. Ya. Nah, lalu ini tinggal apa? Plat yang wajah Yesus gitu ya. Ya, yang pokok bukan itu yang sampai ketika mau berdiri kan bagaimanapun juga patung rohani. Patung rohani itu harus ada sejarahnya. Ya. Harus diriwayatkan. Ya. Bagaimana prosesnya pada waktu itu jemaat Pajangan memang mempersiapkan. Itu Bapak Warto itu adalah orang kelahiran di Pajangan itu, asli di situ. Oh, Pak Warto itu sebenarnya asli Pajangan. Di situ, ya. Dan dia ingin mempersembahkan sesuatu dan sangat kebetulan persis di satu desanya. Oh, gitu. Ya, di sana. Iya. Soal nama tadinya patung Yesus, tetapi tim pembangunan di atas nama Romo Edianto itu dibuat nama yang terbaik untuk patung Yesus itu. Wajah Yesus itu. Akhirnya ketika sudah berlangsung rapat dan juga bukan hanya rapat sendiri, tapi rapat secara intensif dengan berbagai melihat situasinya dan periwayatannya, akhirnya seperti yang dimaksudkan atau yang ditegaskan oleh Bapak Paus. Inilah wajah kerahiman yang ditetapkan Bapak Paus. Oh, wajah kerahiman lahir di Pajangan. Ya, di Pajangan itu. Lalu keputusan bahwa didirikan di Pajangan ini ada proses langsung milih Pajangan atau ada sempat memilih tempat yang lain dan lain sebagainya, Romo? Di Gereja Bantul itu ada Gereja Bantul sendiri, gereja ada induknya Gereja ya. Mogiri, ada Gereja Gesian, ada Gereja Brosot waktu itu ya. Dan tempat yang paling memadai adalah Pajangan. Tetapi Pajangan pada waktu itu tidak seperti yang dibayangkan, depannya ada gunung, sampingnya itu ada tanaman-tanaman yang tidak terawat, dan bagian bawah itu juga sangat jelek, dan harapannya cuma satu. Di Pajangan itu dulu kalau umat misa di Pajangan itu yang rawuh tidak seberapa. Ibadat atau iman harapannya dengan padanya patung wajah kerahiman itu Tuhan berkenan mencurahkan segala rahmat-Nya, terutama supaya iman umat itu berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi ada tempat beribadah di Pajangan ini kapel gereja kecil gitu ya, Romo ya? Dan belum banyak umat yang hadir merayakan ibadah atau ekaristi gitu ya? Lalu hanya 2 minggu sekali dibersihkan. Oh, karena 2 minggu sekali dibersihkan. Kalau misalnya 2 minggu sekali. Oh, misalnya juga 2 minggu sekali ya. Semoga dengan kehadiran wajah kerahiman ini mendukung rohani iman umat gitu ya. Lalu bagaimana ini, Romo? Memulai pembangunannya itu gimana? Pada waktu itu dimulai bulan Juli. Bulan Juli ya. Bersama dengan ulang tahun Gereja Gesian. Bersama dengan ulang tahun Gereja Gesian. Ya, dan Pajangan itu sama ulang tahunnya. Lalu itu mulai rapat dan Juli tahun berapa tadi? Tahun 2016. 2016. Ya, itu mulai rapat. Dan supaya sama dengan ulang tahun, bersamaan dengan ulang tahun, kita meletakkan peletakan batu pertama. Oh, sama ulang tahun ini diberi tambahan acara peletakan batu pertama pembangunan patung Yesus. Wajah dulu. Yesus baru kemudian. Oh, ini pokoknya patung Yesus gitu ya pertama aja. Itu ya. Terus habis itu kira-kira betul-betul
membangun tembok itu ya Ah. bulan Agustus. Oh, dari Juli lalu masuk Agustus ya. mulai pembangunan Pembangunan. tembok. Ya. Kira-kira September pertengahan September pertengahan. sudah selesai. Oh, cepat juga ya? Ya karena hanya membangun itu seperti benteng dan umat seluruh bukan hanya di Pajangan tetapi juga umat Bantul, paroki itu sangat mendukung, umat Imogiri juga mendukung, umat Brosot itu juga sangat mendukung. Dan tentu saja saya menyebut umat Gesian dan Pajangan itu satu wilayah yang sama, sehingga saya tidak perlu menyebutkan. Lalu untuk menghidupi iman, terutama dalam ibadah dengan hadirnya patung wajah kerahiman ini, lalu apa kegiatan atau acara di taman atau tempat ziarah ini, Romo? Ketika sesudah selesai diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2016, acara selanjutnya adalah finishing. Sebenarnya yang disebut finishing itulah yang panjang, Romo. Jadi sebenarnya ya sudah jadi tapi ya tidak jadi betul gitu ya. Itu seperti pavingnya dulu belum sempurna, belum ada. Bagian tempat Bunda Maria itu belum seperti sekarang. Itu semua patung yang ada di gereja itu adalah patung-patung yang rusak dari paroki Santo Yakobus Kelodran. Yang rusak itu maksudnya mungkin lubang, mungkin catnya hancur. Semuanya hanya dibersihkan, ditambal, dan dicat ulang. Jadi kalau masuk itu mulai dari Yesus yang memberkati, Bunda Maria, itu semua bukan baru. Itu semua edisi recycle lah, anggap saja. Mohon maaf, bukan seperti itu maksudnya, tapi itu sudah ada lama. Patung itu mungkin sudah ada sejak berdirinya gereja Gesian. Jadi mungkin sudah lebih dari 50 tahun juga. Lalu tadi kegiatan untuk menghidupi iman hadirnya patung wajah ini apa yang dibuat, Romo? Yang dibuat yang tadinya misa di hari Minggu, itu hanya sebulan 2 minggu, sebulan 2 kali. Ya, habis itu mulai karena ada patung wajah kerahiman, umat bersemangat membersihkan setiap hari. Patung wajah kerahiman ini memberi energi, semangat baru umat untuk beribadah. Sejak diberkati 2 Oktober, orang-orang Pajangan menunggu di gereja. Artinya menunggu ini gimana? Menunggu itu bisa dengan berdoa. Menunggu dengan berdoa. Dengan membersihkan dan tempat. Merapikan segala sesuatu. Tadinya tamannya itu ya pohon-pohonnya seadanya. Terus habis itu ada yang baik hati memberikan sumbangan untuk taman. Memberi sumbangan taman. Pohon-pohon. Ya, pohon-pohon semuanya. Saya dengar dulu pernah ada kebiasaan Jumat keempat itu mulai kapan ya, Romo? Jumat keempat. Ada misa Jumat malam jam 7. Itu ada misa itu mulai kapan itu? Mulai tahun berapa itu? Itu 2017. Oh, 2017. Dimulai tradisi Ekaristi Jumat keempat. Wah, itu mulainya gimana, Romo? Saya waktu itu sudah pindah. Wah, sudah pindah. Namun dengar-dengar cerita gitu ya. 2016 Desember itu saya harus berangkat atau pindah dari tempat di Bantul, pindah ke paroki atas tugas perutusan yang baru oleh Bapak Uskup. Iya. Baik. Oh, jadi 2017 dimulai tradisi Ekaristi ini. Dan kemarin Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, di tahun 2021 Romo, ini umat di Bantul, Imogiri dan Pajangan ini membuat rangkaian tradisi
iman dalam bentuk novena katanya. Wah, ini Novisiat, luar ya. biasa sekali. Ya, Jadi novisiat, ya. dimulai di Jumat setelah apa itu ya? Yang Jumat Kerahiman ini loh. Ya. Minggu Kerahiman atau Jumat Kerahiman itu loh. Nah, itu dimulai, lalu nanti ditutup Desember selama 9 kali, lalu dibuat tema-tema, lalu yang tugas itu dari wilayah satu paroki Santo Yakobus Mantul bergantian bertugas. Nah, dan juga suatu hal yang menjadi berkah bahwa patung wajah kerahiman ini menjadi berkat untuk umat beriman ya Romo ya. Maka dibuatlah juga seperti tadi cerita kisah iman. Nah, ini cerita kisah iman ini dengan membuat novena dan juga lagu khusus. Nah, lagu khusus itu Sudah ada lagunya toh? udah ada ini, wah ada lagunya Romo. Jadi konsepnya umat berziarah Ya. itu disambut dengan wajah Yesus yang menyambut umat Oh, ya, berziarah gitu gitu ya. Dengan lagunya itu Wajah Kerahiman. Wah, ini dinyanyikan dalam setiap pembukaan misa novena untuk lagu pembuka. Wah, ini lalu nanti cerita itu dilengkapi dengan penutup ketika umat ini selesai berziarah lalu pulang Romo. Ya. Ini diberi semangat atau berkat iman dengan lagu juga ditutup dengan lagu atau diantar dengan Yesus Andalanku. Wah, Yesus, dibuatkan ya. Yesus Andalanku sebagai suatu berkat iman dengan berziarah di patung wajah kerahiman. Jadi disambut dengan wajah kerahiman, nanti pulang membawa berkat Yesus Andalanku. Wah, ini terima kasih sekali pada Romo Hanto yang memberkati Indonesia loh nih Romo. Memberkati Indonesia. Romo Bondan malahan ini. Memberkati Indonesia karena umat yang punya devosi kerahiman ilahi sekarang terberkati dengan adanya tempat ziarah Taman Doa Patung Wajah Kerahiman. Maka mari umat yang terkasih di Nusantara, bumi Indonesia ini, umat kita Katolik yang ingin memperdalam, mengalami wajah kerahiman Allah, bisa berziarah di Taman Doa Patung Wajah Kerahiman di Pajangan, masuknya di Paroki Santo Yakobus Mantul, dan semoga sungguh dengan berziarah di sana akan membawa pulang Yesus Andalanku sebagai jalan kebenaran dan hidup. Maka kita bersyukur Romo Hanto atas karya baik Tuhan ini, dan semoga menjadi kekayaan kita semua, dan semoga kita semakin terberkati dalam kerahiman dan kemurahan Tuhan. Sampai ketemu dan berziarah di Pajangan, semoga berkat Tuhan melimpah. Amin. Matur nuwun berkah dalem.